kasihnya ia memiliki keadilan yang oleh kasihnya itu hal itu dituntut. Maka sekarang bagaimanakah aku dapat mengikut Kristus? Bagaimana aku bisa mempercayai Dia? Apakah yang harus kulakukan dan apakah yang harus kupersiapkan dalam hal mengikut Dia bagi keselamatan jiwaku? Yang pertama, kitab suci berkata, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kunci dalam pertobatan adalah kerelaan hati. Tapi sebelum orang bisa menjadi rela, apa yang membuat ia bisa menjadi rela? Apa yang membuat saya merelakan diri saya kepada Kristus? Apa yang membuat saya mau percaya kepada Kristus? John Calvin, seorang reformator abad ke-16 dari teologi reform, dalam bukunya Institutio pernah mengatakan, kalau kamu tak mengenali dirimu, kamu tak akan mungkin mengenal Allah. Jadi kalau kita mau mengenal apa yang dikehendaki oleh Kristus itu, maka kita harus mengenali siapa diri kita. Dan untuk mengenali siapa diri kita dibutuhkan kerendahan hati. Kalau tadi kita sudah belajar tentang mengapa kita harus percaya kepada Yesus, maka di sesi yang terakhir ini dari saya, kita akan belajar tentang bagaimana mengikut Yesus itu. Bagaimana mengikut Yesus itu? Mengikut Yesus adalah pertobatan. Maka secara sederhana kita akan berbicara bagaimana kita bertobat. Jadi hal ini lebih kepada makna yang praktis. Kalau kita tahu bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus, hanya Dia yang dapat menyelamatkan kita, dan tidak ada keraguan bahwa keselamatan yang pasti hanya ada di dalam Dia, karena hanya Dialah satu-satunya yang bisa melegakan jiwamu, yang dapat memberikan kamu hidup karena Ia telah hidup kembali, dan bisa meluputkanmu dari kematian karena hanya Dialah yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya dalam sejarah dunia ini. Maka sekarang, bagaimanakah aku bisa mengikuti Dia, dan seperti apakah aku dapat mengikuti Dia? Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-15, ini perikopnya tentang hari Tuhan, menjelang kedatangan hari Tuhan yang Maha Kuasa, dikatakan demikian, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan, seperti yang dituliskan kepada kamu oleh Paulus, saudara kita yang terkasih, sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan. Hari ini, sebelum menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, anggaplah kesempatan pada saat ini kita dapat berdiri di sini, Anda dapat mendengar di sana. Anggaplah waktu dan kesempatan ini sebagai waktu yang Tuhan izinkan bagi kita dalam maksud kesabarannya untuk mengerjakan keselamatan kita itu. Kalau tadi kita belajar pada sesi yang pertama bahwa kita beroleh keselamatan oleh karena begitu besar kasih dan rahmat Allah itu. Tapi hari ini kita tidak berbicara tentang kasihnya saja, tapi kita berbicara tentang persiapan menghadapi dan memberi pertanggungjawaban di hadapan tahta pengadilan Kristus yang menakutkan itu. Allah itu bukan hanya kasih, dan di dalam kasihnya Ia memiliki keadilan yang oleh kasihnya itu hal itu dituntut. Maka sekarang, bagaimanakah aku dapat mengikut Kristus? Bagaimana aku bisa mempercayai Dia? Apakah yang harus kulakukan dan apakah yang harus kupersiapkan dalam hal mengikut Dia bagi keselamatan jiwaku? Yang pertama, kitab suci berkata, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kunci dalam pertobatan adalah kerelaan hati. Tapi sebelum orang bisa menjadi rela, apa yang membuat ia bisa menjadi rela? Apa yang membuat saya merelakan diri saya kepada Kristus? Apa yang membuat saya mau percaya kepada Kristus? John Calvin, seorang reformator abad ke-16 dari teologi reform, dalam bukunya Institutio pernah mengatakan, kalau kamu tak mengenali dirimu, kamu tak akan mungkin mengenal Allah. Jadi kalau kita mau mengenal apa yang dikehendaki oleh Kristus itu, maka kita harus mengenali siapa diri kita. Dan untuk mengenali siapa diri kita dibutuhkan kerendahan hati. Jadi sebelum kita mau dengan rela memberi diri kita kepada Kristus dan bertobat dalam menerima Dia, dalam maksud menyelamatkan kita, maka yang perlu dimiliki oleh kita adalah kita harus menerima kerendahan hati Kristus melalui kerendahan hati kita. Orang kalau tidak rendah hati, ia tak akan mampu memahami Allah. Orang yang tidak rendah hati tidak akan memandang Kristus itu berguna bagi dia. Jadi
dasar adalah kerendahan hati. Kerendahan hati tentang apa? Kerendahan hati untuk mengakui dan menyadari, kerendahan hati untuk dapat mengakui bahwa saya perlu untuk diselamatkan. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa saya adalah orang yang penuh dengan noda, penuh dengan najis, penuh dengan kusta, penuh dengan pelanggaran. Yang oleh karena itu apabila aku memandang kepada keadilan Allah, aku layak dihukum mati dan dibuang dari depan pengadilan Allah. Kalau aku sadar bahwa aku adalah orang berdosa, aku sadar dan aku adalah orang yang sangat hina di dalam kemanusiaanku. Aku adalah orang yang harus selalu meratap di hadapan Allah dan kita tidak berguna di dalam dosa-dosa kita, maka penyadaran kita, kesadaran kita akan siapa kita akan membuat kita memandang Dia yang mampu menolong kita. Jadi menjadi Kristen itu tentang apa? Tentang kerendahan hatimu untuk mengakui bahwa engkau membutuhkan Allah. Kerendahan hatimu untuk mengakui bahwa saya dan engkau adalah orang-orang yang sangat berdosa, orang-orang yang penuh dengan noda, penuh dengan kusta. Sebab Kristus berkata, Ia datang untuk mencari yang terhilang. Maka kita perlu sadar bahwa kita adalah orang yang terhilang, dan kita bisa menyadari itu kalau kita dengan rendah hati mau mengakui itu. Kristus juga berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Artinya Kristus datang ke dunia ini, datang sebagai tabib bagi penyembuh. Yang oleh Nabi Yesaya, Ia telah bersabda, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Maka kalau Kristus itu penyembuh dan kita mau menerima Dia, maka kita harus mengakui bahwa kita ini adalah orang yang sakit. Sebagaimana dokter tidak akan menerima orang yang sehat, tapi ia akan menerima yang sakit untuk diobati. Dan orang yang sakit itu tidak akan mau datang ke dokter kalau dia tidak menyadari dia sedang sakit. Karena dia dengan kesadaran penuh mengakui bahwa dia sakit, maka dia membutuhkan tabibnya. Maka dengan kesadaran penuh jiwa dan batin kita yang penuh dengan noda dan kusta ini perlu kita sadari, agar dengan demikian kita datang kepada Dia yang bersabda, aku akan memberikan kelegaan kepada jiwamu. Maka wahai manusia, sadarilah bahwa kita adalah orang yang sakit, orang yang penuh dengan noda, penuh dengan dosa, dan penuh dengan hal-hal yang meratap kepada Allah. Dengan kesadaran itulah maka kita bisa memberikan dan merelakan diri kita kepada Allah. Memberikan dan merelakan diri kita kepada Allah. Jadilah rendah hati untuk mengakui ini. Bapak Gereja Uskup Agung Konstantinopel yang bernama Yohanes Chrysostomus pernah berkata bahwa permata yang paling berharga adalah air matamu yang keluar dari pengakuan dosamu. Sebab apa? Emas, berlian, apapun yang Anda pakai saat ini itu datang dari bumi ini. Tetapi air mata itu datang dari hatimu, oleh karena hati yang hancur terhadap kesadaranmu akan dosamu. Seorang abuna dari gereja Koptik pernah berkata, Abuna Antoni, bahwa bukan orang yang melihat malaikat yang diberkati, bukan orang yang bermujizat yang diberkati, tetapi orang yang menyadari dan peka akan dosa-dosanya. Dosa inilah yang menjadi alasan kita merelakan diri kepada Kristus itu. Kalau kita tidak sadar akan dosa kita setiap hari, maka Kristus itu, pertobatan kita, penyerahan diri kita kepada Kristus itu tidak akan pernah berlangsung setiap hari. Kalau kita merasa suci, kita merasa adalah nabi, kita merasa orang hebat, maka kita meninggikan diri terhadap Dia, dan Dia menjadi tak berarti terhadap kita. Maka barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, tapi barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Oleh karena itu, milikilah hati yang rendah hati, wahai anak-anak muda. Akuilah dosamu di hadapan Allah. Datanglah, berdoalah dan berlututlah kepada Kristus. Ya Tuhan Yesus, terimalah aku orang berdosa ini, agar apa yang Kau lakukan dapat menjadi berguna bagiku karena aku menyadarinya. Apa yang membuat orang menolak Kristus? Bukan karena ia tak sadar dosanya. Ia sadar dia berdosa, tapi ia enggan menerima pertolongan ilahi. Jadi alasan orang menolak Kristus bukan karena ia tidak tahu dia orang berdosa. Dia tahu dia berdosa, tapi dia dengan sombong dan dengan pede berkata, aku dapat menyelamatkan diriku sendiri. Dan orang yang mengungkapkan hal itu adalah orang-orang yang tidak rendah hati. Tapi kalau kita rendah hati, kita menyadari kelemahan kita menyadari dosa-dosa kita menyadari kesalahan kita menyadari hal-hal yang tak dapat kita lakukan untuk mencari Allah, maka kita merelakan diri kita kepada Dia di dalam iman kepada yang menyelamatkan itu. Jadi milikilah hati yang rendah hati, sebab Kristus itu rendah hati. Mengapa Tuhan Yesus datang sebagai orang miskin? Apakah Anda pernah bertemu dengan seseorang lalu tanya sama dia, anakmu ketika lahir di mana? Apakah ada yang pernah ngomong di kandang? Tuhan kita itu Tuhan yang sangat sederhana, bukan Tuhan yang ribet. Di luar nalar, Dia yang menggenggam segala sesuatu, bahkan yang menciptakan apa yang kita sebut milik kita. Ketika datang ke dunia ini mengunjungi ciptaannya, Dia mengambil tempat yang terhina agar orang-orang yang hina dapat memahami Dia. Bukankah saya dan kamu adalah orang hina?
Jadi alasan saya dan kamu yang adalah orang hina tidak dapat memahami dia adalah kesombongan kita. Sebab di dalam maksud kerendahan hatinya, ia sudah merendahkan dirinya agar di dalam kerendahan hati kita dapat menerima dia. Jadi kalau kita tidak dapat menerima dia, bukan salahnya dia, salah saya dan kamu. Sebab ia sudah menyatakan hal itu. Jadi Kristus hanya bisa diterima melalui kerendahan hati. Setelah kerendahan hati, barulah kita mampu merelakan diri. Doa Daud dalam Mazmur berkata, ya Allah, berikanlah aku hati yang rela. Hati yang rela atas apa? Hati yang rela untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan dalam hidupku demi pengabdianku kepada Kristus dan demi keselamatan jiwaku di dalam pertobatan kita. Ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam diri saya yang tidak berkenan kepada Allah. Maka saya harus memiliki hati yang rela agar saya bisa merelakan hal-hal yang mengenakkan daging saya demi pengabdianku kepada Kristus dan keselamatan jiwaku. Kalau kita tidak punya hati yang rela, kita akan sulit meninggalkan banyak hal. Untuk itulah mengapa banyak orang kaya demi kekayaannya tidak mau mengikut Kristus, karena ia tak rela meninggalkan kekayaannya demi Kristus. Ada orang yang tak rela meninggalkan hal-hal dagingnya untuk mengikut Kristus karena ia berpikir ini hal-hal yang sangat membuat saya mengalami kenikmatan. Dan hati yang rela tidak akan muncul dari dirimu sendiri. Hati yang rela adalah pemberian Allah. Maka dalam doamu mintalah hati yang rela seperti Daud memintanya. Daud saja yang adalah tunas, yang adalah sumber dari tunas Daud, keturunannya yang dari Yehuda, juru selamat akan diturunkan. Ia yang adalah raja bangsa yang terpilih itu, ia saja masih meminta kepada Allah, berikanlah aku hati yang rela, wahai Allahku. Siapakah saya, orang yang hina ini? Dan kamu, orang yang hina juga, tidak meminta hati yang rela kepada Allah demi pertobatan kita kepada Allah. Selain rendah hati, kita perlu meminta kerelaan hati agar dia di dalam anugerahnya yang tak terbatas itu memampukan diri kita, memampukan hati kita untuk merelakan diri kita kepada dia. Sebab apa? Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka relakanlah hatimu kepada Kristus. Relakanlah hatimu untuk meninggalkan hal-hal yang tidak sempurna di dalam Kristus. Dan mari merelakan hati untuk meninggalkan apa yang tidak berkenan di hadapan Kristus. Apakah itu mudah? Tidak. Bahkan saya pun tidak mudah melakukan itu. Dalam hal ini saya tidak mengatakan saya lebih baik dari Anda. Saya mungkin lebih berdosa dari kamu. Karena saya tahu banyak, saya didakwa lebih banyak. Jangan ada pikir penginjil-penginjil itu adalah orang yang kudus. Tidak. Orang semakin mengerti firman Allah, pasti akan semakin merasa berdosa. Sebab hal kecil pun akan melukai hatinya, karena ketidaksempurnaan dan kecacatannya dalam hal mengikut Allah. Tapi bukan itu yang Tuhan lihat. Sebab apa? Sekecil apapun usahamu, Tuhan tetap apresiasi. Yang Tuhan inginkan kamu mau atau tidak untuk mengikut dia. Kamu mau atau tidak memperjuangkan imanmu dalam mengikut dia? Kamu rela atau tidak untuk memikul salibmu? Kristus berkata, juallah semua milikmu, ikutlah aku, pikul salibmu. Siapakah yang dapat mengerti sabda ini? Jadi mengikut Kristus itu tidak enak. Kalau ada yang berkata, aku udah cukup percaya aja, setelah itu aku selamat. Bukan. Bukti bahwa kita adalah orang diselamatkan, kita memperjuangkan apa yang dituntut oleh Kristus. Yaitu apa? Pengudusan diri. Hendaklah kamu menjadi kudus, sebab aku kudus, disebut yang tertulis itu. Hendaklah kamu menjadi sempurna, sebab aku sempurna, kata yang tertulis itu. Jadi kita sebagai orang Kristen harus mau bertanding, harus mau berjuang melawan penguasa-penguasa yang di udara dan melawan kehendak daging kita. Kalau kita tidak melakukan perlawanan dengan itu, artinya kita bersahabat dengan mereka. Maka apakah maknanya Kristus dan baptisan yang kamu terima itu? Apakah bedanya kita dengan orang yang tidak dibaptiskan? Kalau begitu, apakah bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Kristus? Kalau kita di dalam pengenalan akan Kristus itu tidak memperjuangkan hal-hal yang disukai oleh Kristus, yaitu penguasaan diri dan kekudusan diri. Jadi Kristen itu memang tidak mudah. Jadi milikilah hati yang rela, dan untuk memilikinya kamu harus meminta itu kepada Allah. Sebab daging kita ini tidak memungkinkan kita untuk rela. Tidak. Tapi di dalam anugerah Allah kita bisa meminta itu. Dan setelah kita rela, maka kita perlu berserah.
Berserah ini dalam arti apa? Kamu nggak perlu fokus kepada hasil dari perjuanganmu. Karena meskipun kamu hidup sejuta tahun di bumi ini, itu tak akan pernah membuatmu sempurna dalam pertobatan. Tidak. Jadi kalau kamu fokus kepada hasil dari pertobatanmu, itu nggak akan pernah sempurna. Tetapi ketika kita mati mengakhiri hidup ini di dalam usaha dan pertandingan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, dialah yang akan menyempurnakan itu dalam pengadilannya. Gak akan ada yang sempurna ketika orang meninggal, tidak ada. Tapi kalau kita didapati berjuang, dia akan memberi upah. Sebab tidak ada upah bagi mereka yang tidak berjuang. Kerajaan Allah itu upah, bukan? Upah dari iman yang berbuah itu. Jadi milikilah kerendahan hati untuk dapat mengerti siapa saya, eksistensi saya, dosa-dosa saya, kesalahan saya. Maka kita bukan membusungkan dada, tapi kita menunduk lalu menepuk dada kita. Kasihanilah aku ya anak Allah orang berdosa ini, agar dia berarti bagi saya. Kalau kita tidak menyadari dosa, sedangkan Kristus datang untuk menyelesaikan dosa, dia tak akan berarti bagi kita. Untuk itulah banyak orang yang binasa adalah orang-orang yang menolak Kristus, yang berpikir dia dapat menyelesaikan dosanya sendiri. Ini perlu rendah hati. Dan setelah kita rendah hati, kita harus rela menyerahkan diri kita kepada Kristus dalam pertobatan. Meminta dia memberikan kita hati yang rela, agar ia menolong kita memiliki hati yang demikian dan berangsur-angsur dalam proses yang ilahi izinkan, kita dapat mencapai garis pertandingan yang baik itu. Baru setelah itu berserah kepada Allah. Ya Allah, apapun hasilnya, kuatkanlah aku untuk tetap berjuang dalam pertobatanku ini. Dengan demikian ketika kita mati ditemukan dalam pertandingan itu, sekianlah kita selamat. Tapi kalau orang tidak memperjuangkan imannya, dia tidak bertanding atas apa yang dituntut oleh imannya, apakah bedanya kita dengan setan yang mengaku dia adalah Tuhan tapi tak mampu melakukan apa yang dituntut oleh Tuhannya itu? Sebab setan pun tahu Tuhan itu satu, kan? Setan pun tahu Yesus itu anak Allah. Sebagaimana pengakuan Petrus, engkau adalah anak Allah yang hidup, ketika dia di Kaisarea Filipi. Dan Kristus membenarkan itu, bukan engkau yang berkata itu wahai Simon bin Yunus, tetapi Bapakku. Mereka mengakui juga anak Allah. Tapi apakah buah dari pengakuan itu? Kalau buah dari pengakuan itu tidak ada, tidak akan mampu menyelamatkan. Ini bukan berarti bahwa keselamatan itu tergantung dari perbuatan baikmu, bukan. Tetapi kamu orang diselamatkan atau tidak, itu terlihat dari buah-buah hidupmu. Makanya Kristus Tuhan kita yang mulia itu pernah bersabda, akulah pokok anggur yang benar dan engkaulah ranting-rantingnya. Kalau rantingnya tidak berbuah akan ditebang oleh Bapakku sebagai pengusaha. Tapi kalau buahnya berbuah manis, ia sungguh-sungguh tercangkok padaku. Nah sekarang mari kita merenungkan. Tua, muda, kaya, miskin, hamba, tuan, laki, perempuan, semua orang. Apakah saya sebagai ranting yang dimaksudkan oleh Kristus? Apakah saya sudah berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu ya Kristus? Buah tidak pernah dinikmati oleh ranting, tapi buah dihasilkan oleh ranting untuk memberi kenikmatan kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Maka kita sebagai ranting, apakah kita sudah menghasilkan buah yang mendatangkan kemuliaan bagi Kristus demi pertanggungjawaban yang baik di hadapan pengadilan Dia kelak? Ingatlah, pengadilan Tuhan itu menakutkan. Tak seorang pun yang akan dapat berdiri tegak di hadapan Dia Raja yang tak berkebinasan itu. Bahkan saya, apa yang Anda tak lihat tentang saya akan ditelanjangi oleh Kristus di hari pengadilan nanti. Begitu juga dengan Anda. Roma 2 ayat 16 berkata, hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Oleh karena itu, marilah kita berjuang demi suatu pertanggungjawaban yang baik di hadapan tahta pengadilan Kristus. Apabila Ia bertanya kepada kita, apakah yang telah kau lakukan? Apakah yang telah kau kerjakan dalam imanmu kepadaku? Apakah kamu berjuang bagiku? Apakah kamu berjuang? Apakah kamu bekerja? Apakah yang akan kita jawab di hadapan Dia? Kamu terlalu banyak menghabiskan waktu mencari isi perutmu, dan kamu meminta-minta kepadaku. Kamu terlalu sibuk mencari pasanganmu, tapi apakah kamu pernah mencari aku? Mengapa engkau mengabaikan sabdaku yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu? Apakah yang akan saya jawab dan apakah yang akan kamu jawab? Oleh karena itu, persiapkanlah hal itu di hadapan Dia yang tak akan pernah binasa itu. Persiapkan itu. Kalau kita tidak mempersiapkan itu, bagaimana nasib kita di hadapan Dia? Perjuangkan itu. Berbahagialah orang yang mati cepat, karena tuntutannya tidak banyak. Loh iya, orang yang doa panjang umur itu, dia yakin gak dia berbuah bagi Kristus?
Kalau panjang umur kita semakin berdosa, lebih baik cepat mati. Oh, saya doa gitu sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tahu umurku yang panjang membuatku semakin berdosa, matikanlah aku hari ini. Saya doa gitu sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan tahu saya mampu berjuang, dan demi pembuktian itu kepada diriku sendiri di dalam anugerah-Mu, terjadilah kehendak-Mu. Itu doa saya kepada Allah. Apa sih yang Anda cari di dunia ini? Makan, aduh, paling makan bika ambon cik hong. Itu enak banget ya, nggak manis. Lihat saya udah manis, ya. Makanya saya kadang mikir ya, gimana orang-orang yang terlalu mengagung-agungkan diri tapi tidak memperjuangkan apa yang dituntut oleh Tuhannya. Tidak. Kita melakukan apa yang dikasihi, apa yang disukai oleh seseorang yang kita kasihi, tapi kita tidak melakukan apa yang dia tuntut sebagai orang yang mampu menolong kita. Lalu apakah saya layak menyebut saya pengikut dia? Apakah Anda sadar ketika Kristus dalam Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa disebut murid bukan pengikut? Karena kita harus menjadi murid dulu baru disebut pengikut. Kalau pengikut itu hanya fans. Kalau murid itu 12, dimuridkan langsung oleh Kristus. Maka kita pun harus mau dimuridkan. Karakternya dibimbing. Saya punya 3 bapak rohani dari macam-macam gereja. Saya punya Abuna dari Koptik, saya Pak Stephen Tong dari Gereja Reform, saya punya dari Karismatik. Untuk kalau jalurnya udah kelewatan, mereka tetap kasih tahu dan bimbing karakter kita. Kamu udah kelewatan, kamu begini. Dan kepada mereka saya mengaku dosa. Apa dosa-dosa yang udah saya buat? Akui. Ingat, pengakuan dosa kepada Allah itu akan mendatangkan pengampunan. 1 Yohanes 1:9. Tapi pengakuan dosa kepada sesama yang kamu percayai, dalam hal ini Bapak rohanimu, mendatangkan pemulihan. Sebab iblis itu akan ketawa kalau kita tidak mau mengaku dosa kepada Bapak rohani kita. Jadi semua orang itu butuh pendamping rohani. Butuh itu. Mau bapaknya sendiri orang enggak apa-apa. Kita mau ada komsel kecil-kecil enggak apa-apa. Pengakuan dosa bukan berarti mengumbar dosa, ya, itu enggak boleh. Oh, saya pernah berdosa begini, bangga kasih tahu kemana-mana. Bukan. Karena pengakuan dosa itu adalah hal untuk membawa kita kepada refleksi yang mendalam tentang apa yang saya lakukan dan apa komitmen saya ke depannya. Oleh karena itu, perjuangkanlah hal-hal ini. Wahai orang yang menyebut dirinya Kristen, kalau dia menyebut dirinya Kristen, maka dia seharusnya memperjuangkan apa yang disukai dan dikehendaki oleh dia yang diikuti, yang kita sebut Kristus itu. Kristus itu berkata, kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Kalau aku mengasihi dia, Kristus telah memberi perintah, Kristus telah memberi teladan, Kristus telah memberi aba-aba. Kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan apa? Perintahku, kata Kristus. Jadi mari berjuang untuk hal-hal ini, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, anak-anak muda, jangan bilang aku masih muda, aku belum mau berpikir ke sana. Oh, jangan begitu, nanti cabut seketika. Jangan kaget. Ya, Timotius itu orang muda. Ya, tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Paulus mengatakan, kamu meniru aku dalam segala hal, kamu ikut turut menderita bersamaku. Artinya kalau bilang apa? Orang muda itu nggak sefrekuensi dengan orang tua. Kalau ada yang bilang begitu, lihat Timotius yang meneladani bahkan ikut menderita bersama Paulus. Jadi nggak ada alasan bagi anak muda bilang, aku nggak maulah ikut-ikutan itu untuk urusan orang tua. Enggak, kamu juga calon orang tua. Perjuangkanlah itu. Karena itulah yang berkenan di hadapan Allah. Ini semua demi apa? Demi suatu pertanggungjawaban yang baik di hadapan tahta pengadilan Tuhan kelak. Dan saya harap kita semua tidak dilupakan oleh Kristus yang kita ikuti itu, dan kita tidak diizinkan untuk terlukai, dan kita tidak diizinkan untuk binasa, kita tidak diizinkan untuk mati dalam kekekalan, tapi di dalam kasih karunia-Nya dan di dalam kemurahan hatinya kita diperhitungkan sebagai domba miliknya. Semoga kita tidak mendengar dia berkata, marilah ke sebelah kiriku, tapi marilah memohon kepada dia agar ia berseru, datanglah ke sebelah kananku. Karena hidup di dunia yang saat ini bukanlah hidupmu yang sejati. Karena Tuhan tidak pernah mendesain kita untuk hidup di tempat dunia yang menderita ini. Tidak. Kita diciptakan harus seperti di Eden yang terdahulu. Semua dunia ini menderita karena apa? Karena dosa. Semua terkutuk karena dosa. Laki-laki capek cari uang karena dosa. Ada orang mati cepat karena dosa. Semua orang yang menderita itu upah dosa.
Kalau dosa itu tidak ada, kita kekal hidup dalam kebahagiaan, dalam persatuan dengan Dia. Dan demi persatuan dengan Dia itu, dan hanya Kristus yang dapat mempersatukan kita, maka sekarang marilah berjuang melakukan apa yang disukai oleh Kristus itu. Sebab hanya Dia yang dapat mengembalikan kita kepada tujuan kita yang semula. Ingatlah akan hal ini menjelang hari kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Waspadalah, jangan terburu-buru mengambil sikap. Anak-anak muda jangan terlalu terburu-buru dan jangan suka mengumbar. Pengumbaran akan apapun yang ada padamu adalah bentuk pemberontakan kepada Allah. Dan kalau kamu terburu-buru, kamu tidak akan membentuk kewaspadaan. Bentuk kewaspadaanmu dengan tenang, sebab Roh Kudus hanya akan bekerja bagi orang yang tenang. Roh Kudus tidak akan bekerja bagi orang yang tergesa-gesa. Lihat Saul, ketika egonya masih tinggi, Roh Kudus mundur dari dia. Maka hilangkan egomu agar roh Tuhan ada padamu. Dengan demikian Dia, Roh Kudus itu, akan menolong kita untuk rendah hati, merelakan diri, dan berserah. Dengan demikian kita dapat berjuang dalam pertobatan.